Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama untuk mempelajari pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang qadha dan qadar. Lebih tepatnya judulnya adalah meyakini qadha dan qadar, melahirkan semangat di dalam bekerja. Anak-anak semuanya, siapa ayo yang tahu tentang pengertian qadha dan pengertian qadar? Siapa yang tahu? Silahkan dijawab. Tono, Toni, Tanu, atau Tini yang bisa? Ayo jawab. Baik anak-anak semuanya, kalau begitu perhatikan baik-baik. Bapak akan jelaskan tentang pengertian qadha dan qadar. Nah, para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti qadha dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Nah, pandangan yang membedakan antara qadha dan qadar, mereka mendefinisikan qadha dengan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qadar adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan atau adakan atau Allah lakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi tadi secara terbalik, yakni definisi qadar dan qadha itu ditukar. Kemudian pendapat yang menyamakan qadha dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum, dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian ini diilhami oleh beberapa ayat Al-Quran, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qadha menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi begini anak-anak, iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Setiap muslim wajib mengimani qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau lauhil mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab atau lauhul mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kalian ketahui anak-anak semuanya, bahwa iman kepada qadha dan qadar itu meliputi 4 prinsip, yaitu yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadha Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di lauhul mahfud. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyuruh atau yang bersifat menyeluruh. Kemudian yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta dan yang lain adalah dinamakan makhluk. Para siswa semuanya, qadha dan qadar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir bagi manusia dan makhluk lain. Ada pandangan takdir baik dan buruk, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala hendaknya, catatannya dan penciptaannya semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri.